Jadi kadang saya merasa terputus dengan alam atau dengan orang-orang yang memproduksi pangan saya gitu. Karena begitu panjangnya rantai pangan itu ya. Jadi saya tidak tahu lagi siapa sih yang memproduksi nasi yang ada di depan saya atau siapa yang menumbuhkan sayuran-sayuran yang ada di depan saya gitu. Jadi kalau pertanyaannya kenapa kita butuh pangan lokal ya, sebenarnya kalau secara individual, secara pribadi mungkin untuk lebih mendekatkan kita kepada alam ya, kepada alam, kemudian kepada orang-orang yang berjasa dalam menyajikan makanan yang ada di depan kita gitu. Dan itu kemudian pada akhirnya akan menimbulkan rasa empati. Ya itulah. Jadi ada satu pemikiran yang akhirnya bisa dibilang ternyata petani atau orang kota itu bisa bertahan nih, tidak seperti tidak seperti di desa gitu. Jadi ternyata petani itu tidak hanya sebutan untuk orang yang di desa dan memerlukan lahan yang luas. Gitu. Dengan lahan yang ada di depan rumah pun kita bisa manfaatkan dan kita bisa disebut sebagai petani kota. Oke, nama saya Hayu Diah Patria, biasa dipanggil Hayu. Saya berdomisili di Surabaya dan pekerjaan saya penelitian dan juga pendampingan masyarakat. Ada anaknya nggak di dalamnya? Ada. Telur. Bukan anak tapi telur. Mana telur? Belum kelihatan. Ini. Belum kelihatan. Lalu apa itu? Ini insang. Hah? Insang. Pisang itu apa? Tarik napas. Oh, Nih kayak gini nih. Nih. Ini harus dibuang. Kalau nggak dibuang bisa naikkan napas. Anak kecil nggak boleh makan itu. ya apa itu? Sesak napas nanti. Kalau ini lele itu ya kalau caranya itu pertama kan fermentasi air, persiapan ini airnya itu paling enggak sekitar seminggu sampai 10 hari lah sebelum dimasukin bibit ini. Jadi nunggu sampai dia ada kayak kehidupan kayak jentik gitu, itu baru udah siap dimasukin bibit. Ya, kalau yang gini sih dari warga juga udah banyak ya. Terus kita juga udah ada sih dari kayak pemborong gitu ya, diborong model borongan gitu. Kalau yang gede-gede yang sampai 1 kintal 2 kintal panen. Kita baru mulai ini tuh semenjak pandemi itu. Mulai pandemi itu baru kegiatan ini. Jadi sering banyak di rumah kan, ya bikin ternak lele sama perkebunan ini. Banyak ya, warga-warga sekitar sini juga. Kalau kita kan unit perikanan, kalau saya unit perikanan. Ya nanti kan sama mungkin bagi hasil lah dari hasil panen itu sama teman-teman ini kan kelompok unit perikanan. Kita sebenarnya bisa lihat juga sebenarnya berita-berita yang ada di media massa kita, media massa yang mainstream ya, yang menyebutkan tentang atau yang memberitakan tentang pangan itu berapa banyak sih? Tidak banyak gitu. Yang ramai paling tentang politik atau kemudian berita-berita yang menyangkut gosip dan segala macam. Tapi kemudian berita tentang pangan itu sendiri
tidak seksi gitu, tidak seksi untuk media massa untuk memberitakan, sehingga kemudian masyarakat juga sebenarnya tidak bisa disalahkan juga ya, karena mereka juga tidak punya tidak disediakan berita-berita tentang pangan yang seutuhnya, yang sepenuhnya gitu. Jadi kenapa tadi saya bilang literasi, karena sebenarnya kalau kemudian kita tidak tahu, sebenarnya kita juga harus mencari tahu. Kita wajib mencari tahu gitu secara pribadi. Kalau memang media massa tidak menyediakan, ya kita harus menyediakan informasi itu untuk diri kita sendiri. Kemudian sistem pangan kita yang sekarang kan memang sistem pangan yang diciptakan untuk massal ya, untuk orang banyak, sehingga kemudian bagaimana kemudian produksi itu dilakukan seefisien mungkin gitu, dengan bahan baku yang seefisien mungkin gitu, dengan biaya produksi yang seefisien mungkin, sehingga bisa dijual di banyak orang gitu. Itu kan yang terjadi pada saat ini ya, pada saat yang terjadi di sistem pangan kapitalis yang terjadi saat ini gitu. Kalau kemudian kita bicara tentang apakah sistem pangan lokal itu bisa dilakukan secara massal, mungkin sifatnya bukan sentralisasi ya, tapi lebih ke desentralisasi gitu. Jadi bagaimana setiap komunitas, setiap individu itu menggalang komunitas di sekitarnya untuk menggerakkan sistem pangan lokal gitu. Jadi mungkin seumpama saya menginisiasi sebuah ide misalnya tentang kebun komunitas, di mana kemudian saya mengajak tetangga-tetangga saya untuk melakukan berkebun bersama gitu, sehingga kemudian tidak lagi tergantung pada pasukan sayur dari pasar, karena saya tinggal di urban ya, sehingga sebenarnya pilihan makanan saya juga kalau beli di tukang sayur itu ya itu aja gitu, kubis, sayur bayam, kangkung, wortel, dan itu sepanjang tahun kan itu saja gitu. Dan kemudian kalau saya ngobrol dengan tetangga-tetangga saya, sebenarnya mereka juga mengeluhkan hal yang sama gitu. Sampai kemudian saya yakin ini terjadi di mana-mana ya. Ibu rumah tangga itu bingung mau masak apa lagi nih, karena yang tersedia di tukang sayur bahan pangannya itu aja gitu. Jadi bisa saja kemudian saya menginisiasi sebuah kebun komunitas, mengajak tetangga-tetangga saya untuk berkebun sesuai dengan musim, berkebun aneka jenis sayuran, sehingga itu adalah sebuah usaha saya untuk menciptakan sistem pangan lokal, dan itu bisa direplikasi di daerah-daerah lain. Jadi bukan tersentralisasi pada sebuah pabrik yang besar dengan karyawan ribuan, tapi lebih kepada bagaimana setiap individu atau kelompok-kelompok kecil ini melakukan inisiatif untuk untuk menciptakan sistem pangan lokal. Halo, nama saya Anang Sabtoto. Saya biasa dipanggil Anang. Saya seorang seniman dan graphic designer. Saya menjalankan Respon, platform selama masa pandemi COVID ini, bernama Panen Apa Hari Ini. Respon ini memang dibuat selain ingin menciptakan peluang baru gitu untuk mendistribusikan baik hasil panen maupun informasi aktivitas seputar pertanian melalui praktek-praktek kreatif dan kesenian. Selama bersinggungan dengan banyak pihak, warga-warga atau petani-petani di wilayah-wilayah yang rentan gitu, saya merasa penting untuk mempublikasikan, selain membantu mendistribusikan panen tentu saja, itu saya merasa penting untuk mendistribusikan informasi atau aktivitas seputar pertanian yang mereka lakukan, kelompok-kelompok petani yang ada di beberapa tempat itu lakukan gitu, sehingga dari situ saya kira PARI ini menjadi satu platform ya yang
tidak hanya membantu untuk mendistribusikan hasil panen, tapi juga mendistribusikan pengetahuan seputar aktivitas itu gitu. Anaknya, terus ada beberapa anak-anak dari kelompok maupun warga sekitarnya yang memang memanfaatkan lahan itu area playground itu yang cukup lama juga, karena ini hanya proses alami, ya, hanya proses alami, sehingga ini harus menunggu waktu memang. Nah, nanti akan muncul ini di sini rekamannya. Oh, sekitar 50 ekor ini. Ini ya, maka benar streaming ya tadi. Ini Iya, ini sudah dibuka. kalau yang bahasa Indonesia di YouTube, Ini nggak boleh streaming. ya di YouTube. Sama buka YouTube, terus buka Struggle for Society itu tadi. Sama kayak buka Facebook, tapi di YouTube. Oh, nah ini dibagikan ini ya, misalnya ke Di peta, terus di peta itu nanti menggambarkan ini tuh Pak. Nah, di setiap titik-titik nanti akan saya bikinkan plakat besar ini, biar kalau dari jauh kelihatan itu Pak. Jadi bukan yang kecil banget ini. Pisang sekali ada Ini ada buah juga. buah di sebelah mana Pak? Ada buah itu di sebelah agak selatan ini ada California. Oh, ini buah-buahan. Aktivitas-aktivitas yang tadinya tidak terlihat jauh dari kota atau masyarakat itu bersinggungan dengan hasil tani itu hanya di pasar, di supermarket gitu. Nah, kali ini informasi yang barangkali tidak terlihat itu menjadi topik bahasannya gitu. Untuk Kampung Markisa adalah dari satu semboyan yang kita buat, yaitu mari kita bersama, mari kita bersatu, mari kita bisa, sehingga terbentuklah kata Markisa yang akhirnya kita buat menjadi sebuah ikon buah Markisa untuk di wilayah Kampung Biljarjo ini, terutama di Kelurahan Tegalrejo. daun-daunnya ini sama dipotongi daun-daunnya yang daun-daun keringnya, daun-daun yang mau busuk, bersihin, dikurangi daun tuanya biar jadi buah. Itu seminggu 2 kilo 3 kilo sudah ada sih sebenarnya. Sekarang paling banyak dibikin sirup, dibikin jual buahnya jarang, masih kita larinya ke sirup semua. Kalau buah tertentu, kalau ada sisa baru dijual buah. Kalau jadi buah kan berhenti prosesnya. Kita kan targetnya kan pemberdayaan warga. Kalau jadi sirup kan jadi banyak orang mengerjakan prosesnya. Tapi kalau dari buah kan dari tanaman langsung ke pelanggan, ke konsumen kan sudah berhenti. Kalau jadi sirup kan ada proses produksi lagi yang bisa dimanfaatkan menjadi pekerjaan, menjadi olahan. Bisa menambah. Di kerjanya di rumah makan. Kebetulan selama corona itu rumah makannya tutup. Nah, jadi ya untuk sambil selesai berarti di rumah ya ini ada waktu untuk kesini untuk ikut petani.
belajar petani kota. Perkenalkan, nama saya Imawan Kurniadi. Kalau di kebun ya termasuk yang kemudian ikut merawat kebun di kebunku. Di kebunku itu kita kayak inisiasi awalnya itu kan soal ada gerakan dari teman-teman SPJ ya, Solidaritas Pangan Jogja, merespon soal pandemi kayak gitu. Yang dimana di situ kita bacanya dulu awal-awal pandemi itu ternyata banyak terutama orang-orang yang rentan kayak gitu, misalnya bulu gendong, terus pemulung kayak gitu, terus mereka yang bekerja di non formal kayak gitu, itu tidak tertangkap atau kemudian mengalami kayak kesusahan untuk melangsungkan kehidupan, karena awal pandemi itu kan banyak dari mereka ini yang nggak bisa kerja atau kerjaannya sehari-hari itu terhambat gitu. Pekerja informal kayak gitu itu kan nggak sama sekali nggak ada bayangan atau nggak ada solusi gitu. Seakan mereka, karena kalau kita bicara buruh informal itu kan pendapatannya kan harian, yang kemudian mereka ini harus kerja tiap hari. Nah, konteks Jogja misalnya yang terkena dampak benar-benar terkena dampak itu kan ya mereka yang teman-teman yang di tukang beca kayak gitu, terus teman-teman bulu gendong yang kemudian akhirnya situasi pandemi tempat mereka mencari pendapatan itu akhirnya terganggu kayak gitu kan, karena tutup, terus sepi, macam-macam kayak gitu. Yang memungkinkan untuk cepat dipanen itu kan 2-3 bulan itu kan ya cabai, ya sawi, kangkung, bayam, terong, tomat kayak gitu. Nah, akhirnya kita tanam itu, terus kita tanam, kita rawat kayak gitu. Dan karena ada juga beberapa, kita juga karena orang-orang basicnya itu sebenarnya beda-beda gitu kan, dari teman-teman yang kemudian di kebun itu beda-beda, ya kita belajar dari teman-teman BPLP, kita belajar dari teman-teman petani di kota itu gimana cara mengolah itu. Nah, akhirnya kita inisiatif, ya udah gimana kalau perlakuan organik, karena kalau bibit kita kesusahan untuk cari bibit yang memang benar-benar dari murni organik kayak gitu kan. Ya udah kita putuskan ini perlakuannya dulu deh secara organik kayak gitu. Kalau distribusinya kita ke dapur, memang fokus di dapur ya. Jadi misalnya nih ada dapur di Piungan kayak gitu, gitu. Jadi kalau misalnya udah ada yang siap panen kayak gitu, kita umumkan di 12 dapur itu, ini kebun ada panen nih gitu, kira-kira mana yang butuh kayak gitu. Jadi kita langsung distribusikan. Dan sebenarnya kalau mensupport 12 dapur dengan kondisi lahan yang sempit itu kan kayaknya nggak mungkin kan. Jadi yang penting ya sedikit bisa meringankan gitu kan kalau dulu konteksnya, sama biar ini jadi kampanye gitu. Kampanye biar ini bisa bukan ditiru, tapi kemudian bisa jadi
memunculkan inisiatif-inisiatif bersama gitu. Di Jogja itu ada pasar, berbagai macam pasar ini ya, pasar sehat atau pasar organik. Di Surabaya sebenarnya sudah ada juga pasar sehat itu sebulan sekali gitu. Jadi di situ kemudian konsumen langsung ketemu dengan produsennya gitu. Jadi yang jualan sayur kemudian mereka menjelaskan ke konsumennya, ini loh aku jualan sayur cara aku menumbuhkan sayur ini seperti ini gitu, nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk segala macam. Begitu juga dengan misalnya yang jualan kosmetik organik, mereka juga kemudian langsung menjelaskan kepada konsumennya, ini bahan-bahannya ini gitu. Jadi mereka kemudian tidak menyembunyikan bahan-bahan itu di balik label-label yang sangat kecil itu ya. Kalau di bungkus kemasan makanan yang dijual di pasar itu kan labelnya sangat kecil ya, hampir tidak terbaca. Kemudian konsumen juga tidak tahu apa sih artinya itu gitu. Kadang MSG itu ditulis dengan berbagai jenis bahasa yang berbeda, tapi sebenarnya sama, itu MSG gitu. Itu juga dengan gula dan garam gitu. Tapi ketika kita mempertemukan produsen dan konsumen secara langsung, konsumen bisa langsung mengkonfirmasi gitu, benar nggak bahan-bahannya ini gitu. Produsen juga kemudian bisa meyakinkan konsumen, sehingga kemudian dari situ kemudian terbangun hubungan emosional yang cukup kuat ya. Konsumen kemudian merasakan empati kepada produsen. Oh ternyata apa yang mereka lakukan dengan makanan yang ada di hadapan saya ini begitu panjang dan rumit gitu, sehingga mereka juga kemudian lebih menghargai makanan yang ada di depan mereka ini. Kalau kita bicara tentang makanan ya gitu, banyak sekali kemudian makanan-makanan itu dibuang gitu. Itu saya pikir juga sebenarnya penyebabnya adalah yaitu tadi ketidaksadaran konsumen tentang berapa banyak sih usaha yang dikeluarkan oleh produsen atau pembuat makanan di dalam rantai makanan itu, yang sebenarnya usaha mereka itu sangat luar biasa untuk sehingga kemudian sebuah makanan itu sampai ada di depan kita gitu. Kita nggak pernah tahu dari dulu terong yang kita makan atau tempe yang kita makan itu dari mana gitu. Bener nggak? Kamu merasa nggak? Kamu misalnya beli pisang goreng gitu, kamu emang tahu pisang itu dari mana? Bahkan tetanggamu aja, kamu beli tahu di angkringan samping kosmu misalnya gitu, kamu tidak akan tahu itu dari mana. Sama itu hal seperti itu kan memang sudah seperti itu ya, commonnya ya. Oleh sebab itu ketika banyak orang yang tidak memiliki pengetahuan yang cakap atau tidak memiliki kesadaran, ngapain sih gitu-gitu, misalnya kayak gitu, itu menurutku itu udah produk sosial atau produk kebudayaan dari turun-temurun gitu. Justru ketika kita risau menghadapi orang-orang seperti itu ya, itu banyak banget pasti di zaman sekarang gitu. Karena ya memang sejak ibunya atau neneknya itu nggak ada informasi itu. Ya kalau memang lahannya hanya bisa untuk menanam sayuran gitu kan, dan juga mungkin hanya untuk ikan, ya sudah, itu aja yang bisa kita makan. Toh nanti dari hasil panen yang ada di halaman kita, kalau mungkin ada kelebihan, kita mau makan daging gitu kan istilahnya, ya kita bisa beli daging gitu. Tapi kalau memang kita mempunyai lahan yang cukup untuk kita bisa juga untuk budidaya mungkin beternak ayam atau mungkin burung puyuh atau bebek gitu kan, atau mungkin lahan yang lebih luas lagi mungkin ada kambing atau sapi, ya bersyukur sekali gitu kan.
selain harus tidak hanya sayur-sayuran gitu ataupun ikan, jadi semuanya bisa terpenuhi gitu. Selama pandemi itu kan banyak yang kemudian sebenarnya tempat-tempat yang memanfaatkan lahan-lahan sempit itu untuk ditanam sayuran. Nah, kita sebenarnya akan menangkap itu dengan bagaimana kebun ini bisa jadi laboratorium lah, atau kemudian bisa jadi tempat untuk saling belajar. Dan kenapa juga namanya itu kebunku itu, ya biar aku, kamu, semua itu ya merasa memiliki ini. Jadi harapannya sih soal problem kalau di pertaniannya ya soal bibit tadi, antara bibit, soal bibit, pupuk, terus pemasaran, terus keberadaan atau kemudian lahan, itu aku pikir harus diurai secara lebih jauh. Jadi kita bicaranya bukan lagi soal ketahanan pangan, tapi benar-benar kedaulatan pangan. Kalau ketahanan pangan itu kan yang penting tahan, jadi impor boleh. Kalau kedaulatan kan kita harus berdaulat sendiri. Harapannya tentu akan lebih banyak lagi ya, akan sistem pangan yang lokal ini akan lebih banyak dilakukan oleh komunitas-komunitas atau orang-orang di berbagai daerah gitu. Kalau sekarang saya pikir kalau di Jawa Barat ya terutama sudah banyak sekali kebun-kebun permakultur atau kebun-kebun komunitas yang mulai marak dilakukan oleh banyak anak-anak muda gitu. Itu sangat bagus gitu, sehingga kemudian itu juga sebenarnya bagian dari literasi pangan juga ya, edukasi untuk masyarakat juga gitu, bahwa makanan yang bahwa untuk mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi itu salah satu caranya ya dengan mendekatkan diri konsumen dengan produsen gitu. Jadi di sini kami menyediakan bahan pangan yang sehat, silakan dibeli gitu. Harapanku mungkin ke depan tuh ini ya, lebih banyak lagi pihak-pihak yang berinisiatif seperti Panen Aparini itu melakukan hal-hal atau praktik-praktik yang langsung bersinggungan dengan kelompok tani. Dengan cara apapun, masing-masing punya cara pasti. Nah, tidak hanya dari sektor pertanian juga, misalnya bisa juga pengembangan kapasitasnya, misalnya kayak lebih rinci lagi mengenai pertanahannya, pengembangan panennya kayak gitu. Karena apa yang mereka lakukan itu kadang hanya berdasar dari apa yang mereka hadapi gitu. Misalnya kayak salah satu contoh ini ya, di kota gede mereka budidaya kunir gitu. Kunir dibawa ke pasar, di pasar dihargai murah. Mereka merasa sendiri menanam dari nol gitu, dan hanya dihargai segitu. Akhirnya mereka membawa pulang kunir itu, dan ada satu ibu yang kemudian mengolah itu menjadi jamu kunir asem, karena persis di samping lahan pertanian mereka ada pohon asam gede banget. Dari situ mereka jadi punya produk kunir asam. Produk itu kemudian laku di pasaran. Harganya jauh lebih layak daripada harga yang ditawarkan di pasar tradisional itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kan menarik ketika itu dicatat, dipublikasikan, dan dieksperimentasi bersama gitu. Nggak hanya ada satu kunir asem, cuman mungkin ada yang lain gitu. Harapannya sih juga seluruh petani perkotaan itu sudah mempunyai suatu sistem pertanian. Jadi tidak hanya sekedar menanam, panen, selesai gitu. Tapi yang harus dipikirkan adalah kita mempunyai hasil panen yang bisa kita
apa ya, kita jadwalkan gitu, dalam artian oh ada hasil panen yang bisa untuk memenuhi kebutuhan 1 bulan, kebutuhan 2 bulan, ada 3 bulan, 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Nah, hal-hal seperti itu kan bisa dipikirkan. Oh, mungkin sayuran gitu kan, 1 atau 2 bulan itu bisa panen. Kemudian di 2-3 bulan itu panen ikan, gitu kan. Di bulan ke-6 kemungkinan ada mungkin kalau dia beternak ayam atau apa gitu kan, dari telur ataupun dagingnya sudah bisa dikonsumsi gitu kan. Nah, kemudian di 1 tahun gitu kan, mungkin ada padi, beras itu kan yang kurang lebih ya hampir 8 bulan gitu kan, untuk masa tanamnya bisa panen. Jadi kebutuhan itu kita punya gitu loh. Jadi ada hasil panen 1 bulan, panen 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun gitu. Jadi tidak perlu bergantung gitu kan. Ternyata nggak perlu malu juga untuk menjadi seorang petani gitu loh. Ternyata menjadi seorang petani itu juga sangat menjanjikan. Ternyata banyak juga kan anak-anak milenial sekarang yang menjadi pengusaha dari pertanian gitu kan, entah itu petani cabai ya kan, kemudian juga petani buah-buahan gitu kan. Ya ternyata banyak gitu loh yang saat ini justru yang menjadi orang-orang sukses itu ya dari pertanian gitu loh. Ketika perekonomian seluruh dunia itu kacau balau seperti ini gitu kan karena pandemi, nah, ternyata di segi bisnis ya, terutama di industri ya, semuanya ambruk gitu kan, yang bertahan hanya di sisi pertanian gitu. Nah, jadi ya nggak perlu malu lagi, apa sih pekerjaan kamu? Ya udah, kalau emang seorang petani bilang aja petani. Saya sendiri sekarang saya bilang saya seorang pengangguran. Saya bilang saya sekarang ini sebagai petani perkotaan gitu. Iya, say it gitu loh.